Selamat pagi, Shalom saudara-saudaraku. Sesungguhnya Tuhan itu kasih-Nya kekal untuk selama-lamanya dan layak untuk dipuji dan disembah. Mari kita bersama-sama memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini dengan mengangkat tangan di hadapan Bapa. Sesungguhnya pertolongan kita ialah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, dan tidak pernah Ia meninggalkan ciptaan tangannya yang selalu dipeliharakannya baik siang maupun malam. Turunlah damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Tuhan kita saat kita beribadah kepadanya. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, Jemaat Gereja Isa Al-Masih Jemaat Taman Majapahit.
Puji Tuhan, kita bisa berjumpa kembali di dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudaraku yang kekasih, saat ini kita memasuki era baru bagi bangsa Indonesia, di mana COVID yang sudah melanda seluruh dunia termasuk Indonesia ini mengubahkan suatu tatanan kehidupan manusia. Termasuk di Indonesia kita memasuki era yang dinamakan new normal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apabila Indonesia sudah berbenah diri untuk masuk di dalam new normal, bagaimana dengan kehidupan orang percaya yang ada di seluruh Indonesia, di mana tatanan kehidupan di dalam kerohanian setiap orang percaya sudah berubah semua. Yang tadinya kita tidak mengenal ibadah online, atau mungkin 1-2 sudah tahu, tetapi banyak di antara kita yang tidak mengerti bagaimana kita harus beribadah online. Sehingga saat ini kita mengenal ibadah online, persekutuan doa online, pertemuan-pertemuan online, dan banyak hal lain lagi yang sekarang kita lakukan dengan online. Karena apa? Karena kita harus berada di rumah kita masing-masing. Dan saat ini ketika pemerintah hendak membuka kehidupan yang normal, pemerintah menambahkan satu persyaratan, yaitu protokol kesehatan yang harus dijalankan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau pemerintah sudah melakukan satu kehidupan baru bagi bangsa ini, tentunya kita sebagai orang-orang percaya, kita juga harus membuat sesuatu yang baru di dalam kehidupan kita. Apakah itu? Pagi hari ini saya akan berbicara tentang iman yang baru atau new faith. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana keadaan iman percaya kita setelah kejadian yang menimpa seluruh kehidupan orang-orang yang ada di dunia ini? Tentunya kita harus berubah. Segala sesuatu yang terjadi karena virus corona ini harus bisa mengubahkan kehidupan kita. Bukan karena corona, tetapi karena kejadian demi kejadian yang terjadi di dalam kehidupan kita, termasuk hal virus corona, ini harus membuat suatu perubahan baru di dalam kehidupan kita. Rasul Paulus mengalami hal yang luar biasa ketika dia berubah kehidupannya setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ada sesuatu yang baru. Demikian juga bagi bangsa Israel ketika dia dalam penindasan orang-orang banyak di dalam kehidupan mereka, penyembah berhala, menganiaya, dan Tuhan datang memulihkan kehidupan mereka. Di dalam Yeskiel pasal 36 ayat 26 dan 27, firman Tuhan berbicara demikian. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Tuhan begitu mengasihi bangsa Israel sehingga ketika penindasan membuat bangsa Israel tidak dapat berbuat apa-apa, Tuhan katakan bahwa Dia akan memberikan hati yang baru, roh yang baru yang boleh memperbarui kehidupan orang Israel, dan Tuhan akan tampil sebagai Tuhan dan Allah yang layak, yang patut mereka sembah. Demikian juga Rasul Paulus. Saya ingin mengambil contoh adalah Rasul Paulus. Kenapa saya mengambil Rasul Paulus? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tahu apa yang istimewa di dalam kehidupan Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah orang Yahudi yang lahir di Tarsus di tanah Kilikia. Dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel. Dididik dengan teliti. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, Rasul Paulus adalah seorang rasul yang mengerti dengan benar akan firman Tuhan. Meskipun dia melakukan hal-hal yang mungkin bertentangan dengan apa yang Tuhan inginkan karena adanya Taurat,
yang dibuat oleh para ahli-ahli Taurat dan ahli-ahli agama di Yahudi pada waktu itu. Tetapi Rasul Paulus mengerti bahwa firman Tuhan yang dia pegang adalah firman yang benar. Makanya Bapak Ibu Saudara, ketika Rasul Paulus ditangkap oleh Tuhan, dia diambil oleh Tuhan untuk menjadi alatnya. Saudaraku, Paulus bisa bekerja secara luar biasa. Karena apa? Ada syarat, 3 syarat utama bagi orang percaya. Yang pertama adalah Yesus di dalam kehidupannya, yang kedua adalah firman, dan yang ketiga adalah Roh Kudus. Rasul Paulus memiliki dasar yang kuat di dalam hal firman Tuhan. Tetapi Rasul Paulus belum mengenal Tuhan Yesus. Dan juga Rasul Paulus belum menerima Roh Kudus. Kita melihat bahwa ketika Rasul Paulus ditangkap oleh Tuhan, dia seorang rasul yang mengerti dengan benar akan firman Tuhan. Maka ketika dia ditangkap oleh Yesus, Paulus menyadari bahwa Yesus adalah benar-benar Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Maka kehidupan Paulus berubah. Bahkan ketika Ananias menumpangkan tangan atas Rasul Paulus, Ananias katakan, "Paulus, celilah matamu dan penuhlah dengan Roh Kudus." Maka Rasul Paulus dipenuhi oleh Roh Kudus Allah. Dan itu titik balik yang merubah seluruh kehidupan Rasul Paulus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus terangkat ke surga, Dia tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu yang tidak punya siapa-siapa lagi. Tetapi Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus di dalam kehidupan setiap orang yang mengasihi Dia, yang percaya dengan Dia. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 17 dikatakan, ketika Yesus sudah terangkat ke surga, maka Dia katakan bahwa yaitu Roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi ketika ketika Yesus memberikan Roh Kudus di dalam kehidupan setiap orang percaya, kita tahu bahwa Roh Kudus yang adalah Roh kebenaran itu akan diam di dalam kehidupan kita dan menyertai kehidupan kita. Memang Rasul Paulus tidak mengalami pencurahan Roh Kudus seperti murid-murid Yesus yang lain ketika berada di loteng Yerusalem. Tetapi kita tahu bahwa Roh Kudus melakukan hal yang lebih hebat, lebih dahsyat dibanding dengan murid-murid yang lain. Kenapa? Karena Rasul Paulus punya dasar firman yang kuat di dalam kehidupannya. Sehingga pelengkap seorang percaya, Tuhan Yesus, firman dan Roh Kudus ini memperlengkapi kehidupan Rasul Paulus sehingga dia dapat berjalan dengan kuasa dari Roh Tuhan yang luar biasa di dalam setiap kehidupan pelayanannya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita tahu bahwa kehidupan Paulus yang sudah berubah ini menjadikan Paulus merasa bahwa dirinya bukan Paulus yang lama. Karena dia katakan bahwa di dalam Galatia 2 ayat 19 sampai 21, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah. Itu yang dikatakan Rasul Paulus. Dia menyadari ketika menerima Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus diam di dalam hati dan kehidupannya. Rasul Paulus katakan bahwa hidupku bukan aku lagi. Kenapa? Karena hidup yang lama Rasul Paulus sudah mati oleh hukum Taurat. Sekarang Paulus memiliki hidup yang baru. Bukan hanya dia, tetapi Yesus yang hidup di dalam kehidupannya. Dan ini merubah tatanan kehidupan Rasul Paulus.
Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kenapa Rasul Paulus berkemenangan di dalam seluruh kehidupannya? Rasul Paulus sudah memiliki dasar yang kuat firman Tuhan. Ketika dia percaya Yesus, Yesus berikan Roh Kudus untuk menyertai setiap pelayanan orang percaya. Roh Kudus ini diberikan oleh Yesus untuk menyertai kehidupan setiap orang percaya. Kenapa? Roh Kudus memiliki kuasa untuk bekerja dalam kehidupan setiap orang percaya. Tetapi kenapa setiap orang percaya banyak mengalami kekalahan, kegagalan di dalam setiap kehidupannya? Sebetulnya hanya satu masalahnya, saudara. Karena kita tidak memahami dengan benar apa yang dikatakan firman Tuhan. Yesus kita percaya, Roh Kudus kita miliki di dalam kehidupan kita. Tetapi kita tidak menyadari bahwa firman yang adalah suara Tuhan Yesus sendiri, firman yang adalah sarana bagi Roh Kudus untuk bekerja di dalam kehidupan setiap orang percaya, tidak dimiliki oleh orang-orang percaya. Kenapa saya katakan demikian? Banyak orang yang malas membaca firman Tuhan. Meskipun Alkitab diberikan di dalam kehidupan kita, tapi jarang sekali orang membacanya. Bahkan Alkitab ini hanya dipakai sebagai alat pelengkap ketika kita menjadi orang percaya. Ketika kita mengaku sebagai orang Kristen, Alkitab kita bawa kemana-mana. Tetapi Alkitab tidak pernah kita mengerti apa makna dan isi yang ada di dalamnya. Saudara, saya ambil satu petikan ayat di dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-43. Yohanes pasal 8 ayat ke-43. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firman-Ku. Jadi apa yang Yesus katakan, pesan-pesan firman yang dia sampaikan itu tidak dimengerti oleh orang percaya. Kenapa? Kamu tidak bisa menangkap firman-Ku. Kenapa tidak bisa menangkap firman-Ku? Karena kita jarang-jarang membaca firman Tuhan. Jarang-jarang mau memahami dan mengerti kebenaran firman Tuhan. Sehingga di dalam kehidupan kita, ketika kita mengalami suatu masalah, ketika kita mengalami satu goncangan, kita nggak ngerti berpegang kepada siapa. Meskipun kita percaya Yesus, meskipun kita memiliki Allah Roh Kudus, tapi pegangannya apa? Kita nggak ngerti apa yang Tuhan katakan untuk menopang segala kehidupan kita di dalam menghadapi masalah, dalam menghadapi apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tidak ada Roh Kudus. Bukannya tidak ada Roh Kudus, maaf, tidak ada firman yang bisa bekerja dalam kehidupan kita. Meskipun Roh Kudus telah siap sedia untuk mengingatkannya kembali. Bapak Ibu Saudara, salah satu tugas Roh Kudus adalah mengingatkan kembali akan apa yang dikatakan Yesus. Karena Roh Kudus bilang bahwa dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi dia berkata-kata berdasarkan apa yang didengarnya dari siapa yang mengutus dia, yaitu Allah sendiri, Yesus sendiri. Maka Roh Kudus tidak dapat mengingatkan kembali apa yang dikatakan Yesus apabila kita tidak pernah membaca firman-Nya. Apabila kita tidak memperkuat diri kita dengan pengetahuan tentang firman-Nya. Kenapa Rasul Paulus berhasil? Dia punya dasar yang kuat di dalam firman Tuhan. Jadi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita buka Alkitab kita. Kita baca Alkitab kita, kita pahami, dan kita renungkan setiap hari. Biarlah Allah berbicara, biarlah Allah memimpin kehidupan kita melalui firman yang sudah diberikan di dalam kita, di dalam Alkitab kita. Sehingga apa kata firman ketika dikatakan bahwa tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk mengajar kita, untuk kita mengerti kesalahan kita, memperbaiki kesalahan kita, dan mendidik kita di dalam kebenaran. Karena kita menyadari bahwa ketika Roh Kudus mencalikan kebenaran dalam kehidupan kita, maka firman Tuhan katakan bahwa kebenaran itu akan memerdekakan kita. Dan bukan hanya memerdekakan sih. Di firman Tuhan dikatakan kalau anak itu sudah memerdekakan kita, maka kita pun benar-benar merdeka. Miliki kehidupan merdeka bersama dengan Allah kita tuh. Saudaraku yang kekasih, kita berdoa kiranya firman Tuhan yang singkat ini boleh menguatkan setiap kita
bahwa ada satu unsur penting di dalam kehidupan kita. Meskipun Roh Kudus dicurahkan, tetapi kita harus punya bekal firman Tuhan yang harus menjadi bacaan kita setiap hari, pedoman kehidupan kita setiap hari, sehingga kita mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan di dalam kehidupan kita, dan kita mempunyai kekuatan dari Roh Kudus yang berbicara melalui suara Tuhan di dalam firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur waktu yang singkat kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu, apa yang penting di dalam kehidupan kami. Kami rindu seperti Rasul Paulus boleh berkarya secara luar biasa untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Rasul Paulus menyadari bahwa hidupnya bukannya dia lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalamnya. Demikian juga kami ya Tuhan. Saya percaya ketika kami mengerti kebenaran firman-Mu, dengan kuasa Roh Kudus kami boleh berkarya, bekerja, sehingga kami memahami lebih lagi apa yang Tuhan sampaikan melalui kebenaran firman-Mu, sehingga kami mampu menghadapi segala persoalan hidup. Kami boleh mampu memperoleh kemenangan di dalam kehidupan kami bersama dengan Roh Kudus, bersama dengan iman percaya kepada Yesus. Dan kami percaya kehidupan kami akan dipimpin Tuhan dari hari ke hari, dan kami semakin memperbaharui iman percaya kami. Kami memiliki iman yang baru bersama dengan Roh Kudus. Terima kasih Bapa, berkati saudara-saudara kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kau melawat setiap mereka dalam kehidupan mereka, rumah tangga, keluarga, suami, istri, anak-anak, dan seluruh aktivitas mereka Engkau berkati Tuhan. Kami percaya ketika kami berjalan bersama dengan Yesus, ketika kami berjalan dengan kuasa Roh Kudus, dan ketika kami memahami kebenaran firman-Mu, kami percaya kehidupan kami penuh berkemenangan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, hamba-Mu selesai berbicara. Hamba percaya Roh Kudus akan memperlengkapi, menyempurnakan segala apa yang disampaikannya melalui hamba-Mu ini. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu ini boleh berakar kuat, bertumbuh dan berbuah-buah, untuk kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Salam sukacita, damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Senang sekali dapat berjumpa pada ibadah pagi hari ini. Seperti yang kita ketahui, pemerintah telah mengeluarkan peraturan guna mencegah penyebaran COVID-19. Oleh sebab itu, kita tidak dapat melakukan ibadah secara tatap muka, melainkan melalui online. Kali ini, saya akan menyampaikan beberapa informasi seputar. Yang pertama, persekutuan doa pagi setiap hari Selasa sampai dengan hari Sabtu, jam 5 sampai dengan 6 pagi. Kemudian yang kedua, persekutuan doa online dilakukan setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu, setengah 8 malam sampai dengan 8 malam. Untuk informasi persembahan dapat kita simak. Saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk yang berulang tahun. Yeay! Tuhan Yesus memberkati. Mari kita follow akun official Instagram, Facebook maupun YouTube GIA Majapahit. Jangan lupa menggunakan masker dan selalu cuci tangan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terpujilah bagi nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, kita telah mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Muda Nyo Tristianto. Atas nama Majelis Gereja Isa Al-Masih Jemaat Mojopahit dan para pengerja serta jemaat, terutama gembala jemaat, ingin mengucapkan terima kasih buat pelayanan Bapak, dan melalui pelayanannya ini kami berharap akan semakin semangat jemaat Gereja Isa Al-Masih Majapahit, terutama menghadapi situasi yang belum kondusif ini, dan kemurahan Tuhan akan berlimpah. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu, kita akan berdoa syafaat. Kita yakini bahwa Tuhan itu memberikan pertolongan dan kekuatan untuk kita sekalian,
dalam menghadapi situasi sekarang ini. Bapa di dalam kerajaan sorga, berterima kasih untuk kasih-Mu yang besar. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Terima kasih untuk kemurahan-Mu yang telah dinyatakan. Secara khusus kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Muda Nyo Tristianto yang telah menjadi saluran berkat bagi kami sekalian. Tersampainya firman Allah kepada jemaat-Mu sungguh-sungguh memberikan kekuatan yang baru, sungguh-sungguh menjadikan sinar dan menerangi hati setiap orang, sehingga pada saat ini jemaat Tuhan yang sudah mendengarkan dihiburkan, dikuatkan, diteguhkan bahwa bersama Tuhan, Tuhan akan selalu mengajak kepada umat-Nya melakukan perkara-perkara besar. Secara khusus kami berdoa untuk Indonesia. Tuhan memberkati Indonesia, Tuhan memberkati masyarakat Indonesia dan memulihkan kondisi Indonesia, baik kesehatannya maupun ekonominya. Tuhan, kami berdoa untuk presiden, dari presiden sampai wakil presiden, para menteri dan para pejabat teras sampai di tingkat RT dan RW. Kami percayakan kepadamu, berkat-Mu selalu dinyatakan. Kasih karunia Tuhan yang tiada pernah henti-hentinya akan dinyatakan dan selalu dinyatakan. Kami berdoa agar mujizat terjadi untuk Indonesia, yaitu pemulihan menjadi normal kembali seperti sedia kala. Kami juga berdoa secara khusus untuk Kota Semarang yang pada hari-hari ini peningkatan wabah virus corona meningkat 20%, dan itu berarti bahwa kami melihat adanya kesungguhan-kesungguhan yang harus dibangun dalam sisi ibadah dan sisi kerjasama dan ketertiban, supaya Kota Semarang diberkati dengan kesehatan, diberkati dengan persatuan, dan diberkati dengan kekuatan yang melimpah, terutama ekonominya. Kami berdoa secara khusus untuk jemaat Majapahit, memberkati ya Bapa, baik mereka yang masih anak-anak, mereka yang sudah berada di pemuda-pemudi, mereka yang sudah berada di ibadah jemaat umum. Tuhan memberkati dan berikan kepadanya kekuatan dan pengharapan, terutama yang masih sekolah dan kuliah. Tuhan berkati, buatlah mereka berhasil sehingga nama Tuhan ditinggikan. Secara khusus Tuhan, kami berdoa untuk ekonomi Gereja Esa Masih Jemaat Majapahit, memberkati supaya dapat memperpanjang Tuhan untuk biaya HGB, sehingga apa yang dirasakan beban ini Tuhan memberikan solusi, terutama Engkau membangun ekonomi Tuhan yang ada di jemaat Majapahit. Ajarkanlah kami menghaturkan sesuatu kepada Tuhan, baik berupa persembahan syukur, persembahan persepuluhan, supaya Tuhan kami boleh menaati perintah Tuhan demi kemuliaan kebesaran nama-Mu. Secara khusus kami juga berdoa untuk para kasubit, untuk para diaken. Berkati Tuhan kerjasama yang indah, kerjasama yang baik, menjadi tim yang solid dalam mengerjakan kegiatan-kegiatan secara online. Sungguhlah Tuhan, hanya Engkau yang layak dipuji dan disembah. Kami doakan Tuhan para pengurus Tuhan yang ada di sekolah minggu, untuk pemuda remaja, untuk pengurus musik yang memimpin Tuhan bidang pujian. Tuhan kami doakan yang mengatur informasi, yang mengatur media sosial. Tuhan kami percayakan kepadamu supaya semuanya mereka bergerak sehati sepakat dalam pelayanan dan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Inilah doa kami, syukur Tuhan bagimu, dan kami percayakan jemaat-Mu Majapahit ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sekarang saudaraku yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu. Kita akan kembali kepada kegiatan kita sehari-hari.
kembali kepada program-program yang sudah disiapkan untuk suatu pekerjaan. Apapun yang dikerjakan, percayalah Tuhan akan selalu memberkati. Maka sekarang saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah di saat kita mengangkat tangan, wajah Allah menyinari engkau di siang dan malam, dan kasih-Nya membuat engkau bersinar dan membuatnya berhasil dalam segala segi. Dan oleh kemurahan Roh-Nya yang kudus memimpin kita sekalian, menuntun, memberkati, dan menghibur dari saat ini hingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali sampai kedatangan kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita